Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adi Setiawan dengan NIM 2010111100093 dari kelas 08 TPLP 005. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang cyber espionage untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah etika profesi yang diampu oleh Ibu dosen Intan Kumalasari Eskom Mkom. Jadi, cyber espionage atau spionase adalah kegiatan memata-matai dan mencuri informasi rahasia melalui internet untuk keuntungan ekonomi, politik, atau militer. Pelakunya bisa berupa aktor negara, negara bangsa, atau non-negara. Jadi beberapa target umum cyber espionage termasuk yang pertama perusahaan untuk mendapatkan rahasia dagang atau keunggulan kompetitif. Selanjutnya ada lembaga pemerintah untuk memperoleh informasi kebijakan atau rahasia negara. Selanjutnya ada organisasi internasional untuk mempengaruhi keputusan atau mendapatkan leverage diplomatik. Pelaku cyber espionage menggunakan berbagai teknik untuk menyusup ke sistem komputer dan jaringan, termasuk yang pertama ada malware. Malware adalah program jahat yang menyusup ke perangkat untuk mencuri data atau memberikan akses ke peretas. Yang kedua ada phishing. Jadi phishing adalah email atau pesan penipuan yang dirancang untuk mengelabui penerima agar menyerahkan informasi pribadi. Selanjutnya ada social engineering, di mana manipulasi psikologis untuk membuat korban melakukan tindakan yang membahayakan keamanan data mereka, seperti mengklik tautan berbahaya atau memberikan kata sandi. Dampak dari cyber espionage bisa sangat merugikan, termasuk kerugian finansial, kerusakan reputasi, dan bahkan ancaman keamanan nasional. Jadi untuk melindungi diri dari cyber espionage, penting untuk menerapkan langkah-langkah keamanan cyber yang baik seperti menggunakan firewall dan perangkat lunak antivirus, memperbarui perangkat lunak secara teratur, hati-hati dengan email dan pesan mencurigakan, menggunakan kata sandi yang kuat dan unik untuk setiap akun, melakukan edukasi dan pelatihan keamanan siber untuk karyawan. Jadi di sini saya menggunakan kasus dari cyber espionage Sony Pictures pada tahun 2014. Jadi kasus cyber espionage Sony Pictures pada tahun 2014 itu pelakunya atau tokohnya diduga Korea Utara berdasarkan investigasi dari FBI. Korbannya yaitu Sony Pictures Entertainment. Jadi ceritanya pada November 2014, Sony Pictures Entertainment menjadi korban serangan cyber besar-besaran. Para pelaku berhasil menyusup ke jaringan Sony dan mencuri data sensitif, termasuk film yang belum dirilis, email perusahaan, dan informasi karyawan. Para pelaku kemudian mengancam akan merilis data tersebut secara online jika Sony tidak membatalkan pemutaran film The Interview, sebuah film komedi yang menampilkan aksi pembunuhan fiktif pemimpin Korea Utara Kim Jong-un. Sony pada awalnya menolak tuntutan tersebut, tetapi akhirnya membatalkan pemutaran film tersebut di bioskop. Namun, film tersebut tetap dirilis secara digital dan melalui layanan streaming. Nah, penanganan hukum dan undang-undang, serangan Sony Pictures adalah contoh cyber espionage yang melampaui batas menjadi cyber terrorism karena adanya ancaman terorisme digital. Meski begitu, pembuktian pelaku masih membutuhkan investigasi lebih lanjut. Amerika Serikat menuduh Korea Utara sebagai pelaku serangan ini dan memberlakukan sanksi terhadap negara tersebut. Di Amerika Serikat, serangan ini dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap beberapa undang-undang, termasuk yang pertama, Computer Fraud and Abuse Act (CFAA), melarang akses tidak sah ke komputer dan pencurian data. Yang kedua ada Electronic Communication Privacy Act (ECPA), melarang penyadapan komunikasi elektronik secara ilegal. Yang ketiga ada Cyber Security Act of 2015, memberikan pemerintah federal otoritas yang lebih luas untuk menangani serangan cyber. Namun, penegakan hukum internasional terkait cyber espionage masih rumit. Jadi, solusi pencegahannya, serangan Sony Pictures menjadi pengingat pentingnya keamanan cyber bagi perusahaan. Beberapa solusi pencegahan yang bisa diterapkan antara lain, yang pertama, memperkuat keamanan jaringan. Kedua, menerapkan kebijakan keamanan informasi yang ketat. Tiga, melatih karyawan tentang kesadaran keamanan siber. Keempat, memiliki rencana tanggap insiden untuk menghadapi serangan siber.
Meskipun investigasi FBI mencurigai Korea Utara, belum ada bukti konklusif yang secara gamblang menyebutkan keterlibatan langsung mereka. Kasus ini menjadi contoh rumitnya pembuktian dalam ranah cyber espionage internasional. Nah, kesimpulannya, jadi cyber espionage adalah ancaman serius yang dapat membahayakan keamanan nasional, stabilitas ekonomi, dan hak individu. Penanganannya secara hukum membutuhkan kerjasama internasional, undang-undang yang lebih kuat, kapasitas penegak hukum yang lebih baik, dan kesadaran publik yang lebih tinggi. Jadi, penting untuk dicatat bahwa informasi ini bukan merupakan nasihat hukum. Jika Anda menghadapi kasus cyber espionage, Anda harus berkonsultasi dengan pengacara yang qualified. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan untuk tugas ini. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.